Mo Fen, muridku, ini adalah tugas terakhirmu. Jangan bicara, siapa yang harus bunuh? Pembunuh nomor 1, perampok iblis. Yudi. Jangan kasihan, setelah selesai, gurumu akan memberitahumu. Tua bangka. Tenang beranak punya hilang. Berisik sekali. Selamat malam, Nyonya. Jinjong apa? Kau adalah Tuan Kaisa. Kalau sudah laku, cepat lari. Ketakan APA yang kau jengken? Sudah jatuh ke tanganku masih keras kepala. Aku penasaran, kenapa kau hanya punya satu ginjal naga? Dicuri orang. Seorang sepertimu yang kuat, bagaimana bisa dicuri satu ginjal? Kalau mau bertindak, cepatlah. Kalau terlalu lama, tidak akan ada kesempatan lagi. Pembunuh nomor 1 membantai seluruh keluargaku, seharusnya aku membunuhmu. Kenapa? Tidak tega kehilangan alat pelampiasan sebaik aku? Pulang dan beritahu bosmu, dalam 3 bulan aku pasti akan membunuhnya. Selamat kepada Tuan Kaisa yang telah menyelesaikan ujian. Menguasai dunia kegelapan. Bagaimana dengan tua bangka itu? Tuan Kaisa, gurumu pergi bersama 7 istri. Mengelilingi dunia. Sebelum pergi, dia berkata, Apa yang dia katakan? Dia bilang kau terlalu banyak membunuh, harus belajar menyembunyikan diri. Masuk ke dunia manusia untuk membersihkan diri. Baru bisa memberitahumu rahasia tahun itu. Ah, tua bangka ini jahat sekali. Ah, mengantar makanan lebih melelahkan daripada membunuh. Sudah beberapa tahun tidak pulang. Ini bukan rumahku. Wah, kakak ganteng sekali. Kamu datang untuk mengantar minuman untuk kami? Kakak ganteng, mau minum bersama? Tidak minum, ayo main. $15, 20. 5 cika. Jujur saja, siapa kamu? Kemarin malam menyelinap masuk. Apa yang kamu lakukan? Nona-nona, bagaimana bisa kalian tidak mengenali orang? Jangan banyak senyum, jawab pertanyaan dengan jujur. Kalian yang menarikku masuk. Tidak mungkin, lihat kami seperti kekurangan pria. Kemarin malam kamulah yang paling bersemangat mencium. Kamu langsung laporkan saja, tidak perlu sopan dengan bajingan ini. Bukan kalian masih mau ngomong soal dia apa enggak? Ini rumah gue. Masih berani bohong sama kita? Belum pernah lihat orang setebal muka kayak kamu. Atau mau gue tunjukin sertifikat rumahnya? Nggak perlu, langsung aja serahkan ke inspektur. Jangan-jangan si gunung es kecil, jangan karena tampan. Lalu nggak ngomong soal dia? Kalian benar-benar salah paham sama adik gue ini. Kak Zi, Sudah beberapa tahun berlalu, kenapa kamu masih kayak gini? Kalau kamu terus kayak gini, kapan bisa dapat pacar? Zimo, ini gimana sih? Xiao Fen itu adik angkat gue, dia nggak salah. Rumah ini adalah peninggalan orang tuanya. lalu kenapa kalian bertiga ada di rumahku? Gue lihat rumahnya besar, daripada nganggur. Ditambah takut kamu nggak dapat jodoh. Gue pasang iklan sewa online, mereka adalah penyuamu. Kalian harus rukun ya, dia itu cuma pengganggu. Kalau tahu begini, gue nggak akan setuju kamu tinggal sini. Iya, kita nggak akan setuju tinggal sama pria asing. Gue aja belum lulus sama kalian bertiga, apalagi dia. Tidurnya gak karuan, kaki ditaruh di mana sih? Kamu, sial, kerja telat nih. Astaga, jam 9:30. Gue harap kamu lupakan semua yang terjadi semalam. Jangan bilang siapa-siapa, baik-baik ya. Aduh Kak Zi, kenapa kamu malah bikin masalah buat gue? murid, dulu gue udah nentuin jodoh buat kamu. Ujian hidupmu adalah menyembunyikan identitas. Dan melindungi tunanganmu, Suan King. Si tua bangka ini, bilangnya terakhir kali. Tapi malah kasih tugas lagi, apalagi soal tunangan. Pasti jelek banget. Ini bukan si gunung es kecil tadi? Gimana, tugas ini kamu yakin nggak mau? Siapa bilang gak mau? Suan King itu istri gue. Melindungi istri itu wajib. Sekarang masih marah sama kakak nggak? Gak marah, kakak baik. Cepetan kasih tahu gue, istri bekerja di mana? Grab who on you?
Halo Mbak, gue mau cari orang. Bisa tahu siapa yang Anda cari? Cari istri gue, Suan King. Aduh. Pak, mohon pulang saja. Direktur Su tidak akan menemui Anda. Segera tinggalkan perusahaan ini. Kalau tidak, gue panggil satpam buat usir Anda. Perusahaan istri gue nggak boleh di sini. Istri, gimana kamu tahu gue datang? Apa maksudmu? Sudah bilang, tadi malam itu cuma kecelakaan. Masih aja nempel kayak perekat anjing. Mau ku tegaskan lagi? Masa sih secepat ini? Sentuh istriku, bilang aja mau mati gimana. Hey, Jianggang Kira. Kita di Shadow Stream Society nggak punya cadangan. Udah nggak apa-apa. Nona besar, Sampai kapan mau peluk? Lepas. jangan gerak. Bajingan, ngapain sih? Berani nggak hormat ke nona besar? Mau mati? Berhenti. Berhenti. Pak Direktur, saya mau bilang. Tadi si anak itu, ini urusanmu? Manter. Ayah, dia tuh bajingan, dia mau menggoda aku. Wan King, jangan manja. Tuan Mo adalah tunanganmu. Dia sengaja kuminta untuk melindungimu. Tunangan? Dia pantas? Si es kecil, tadi aku yang nyelamatin kamu. Urusan lain, aku nggak bakal biarin bajingan mendekatiku dalam jarak 5 meter. Masa sih, sayang? Tadi malam. Kita hampir kontak negatif, sekarang sob jaim. Tahu, Kalau masih ngomong sembarangan, ku sobek mulutmu. kalian berdua sudah kenal. Bagus sekali. Pak Su, kamu nggak salah kan? Anak ini menggoda Wan King, mulutnya kotor. Nggak ada sedikit pun kesan orang hebat. Akila Tuningen Wan Qing. Kamu, pembunuhan dan penyelamatan pahlawan. Semua kamu yang atur, tujuannya adalah mendekati Wan King dengan cara licik. Jangan ngomong sembarangan. Guru Tuan Mo Fen adalah sahabat karibku. Aku percaya integritasnya. Tapi ayah, dia mau sama aku. Kamu pikir aku orang seperti itu, ya? Bukannya begitu? Orang kayak kamu udah sering kulihat. Jangan kira dengan membuat beberapa kebohongan, bisa menipu ayahku. Dan punya niat jahat sama aku. Aku kasih tahu kamu. Kita bukan dari dunia yang sama. Gila. Ayah lihat, ini bukti dia menggoda aku. Ini. Bohong elektronik ini. Suan King, tadi kalau bukan aku. Sekarang kamu udah mati. Aku salah sangka sama kamu. Hah, sayang, kita nggak perlu terlalu formal. Jimbu, aku akan makanmu. Jangan harap. Wan Qing, Jianggang Kazar. Cepat minta maaf pada Tuan Mo. Wan Qing terlalu dimanja. Maafkan dia. Kalian anak muda harus lebih banyak berkomunikasi. Bangunlah hubungan yang baik. Aku bernilai miliaran, cocok dengan keluarga Su. Tidak setuju dengan pernikahan keluarga Yo, sudah cukup. Menggunakan sampah ini untuk menghina aku, apa maksudmu? Aku juga akan memukulmu. Kau tunggu saja, menghina keluarga Zhou. Aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Kamu sudah lihat situasinya, hanya karena grup Huanyu mengembangkan obat baru yang efektif, mendapat iri dan serangan internasional. Terus ada pembunuh yang menyerang. Sayang, obat ini, kamu yang mengembangkannya. Tidak terlihat, ternyata kamu cerdas. Kamu juga tahu, Chu Bao dan aku bukan dari dunia yang sama. Jika kamu hanya bisa menggunakan kekerasan dan kekuatan, kamu tidak pantas untukku. Wan King jangan kasar, cepat ajak Tuan Mo bergabung. Wakil Presiden perusahaan. Tidak, dia seperti apa? Dulu, aku pernah mengelola triliunan dana. Dengan mudah menghancurkan Wall Street. Bicara besar siapa yang tidak bisa? Aku tanya kamu, apa pendidikanmu? Kamu punya sertifikat chef? Apa-apaan ini, aku bahkan tidak pernah sekolah. Ayah, lihat dia. Aku pikir Tuan Mo yang paling cocok. Tidak, perusahaan ini penuh dengan lulusan luar negeri. Siapa yang akan percaya dia sebagai wakil presiden? Dia paling cocok sebagai wakil kepala Departemen Keamanan. Gunung es kecil, aku akan langsung lapor ke Departemen Keamanan. Jangan merindukanku. Mo Fen, aku akan membunuhmu. Istri ini cantik tapi terlalu temperamental. Jalan untuk melatihnya masih panjang. Aku pergi, perusahaan ini bisa menonton ini.
Kamu. Oh, tidak menyangka kamu seperti ini. Tidak heran semalam begitu gila. Tidak, bukan aku. Ada selera, mari kita nikmati bersama. Bajingan brengsek. Nenek, kamu terlalu keras. Aku tidak sengaja. Kamu baik-baik saja? Bagaimana mungkin tidak apa-apa? Kamu sudah merusak saya. Lalu bagaimana? Sebenarnya, tidak sulit. Saya tidak bisa. Ini hanya bisa dilakukan oleh pasangan. Meng Yan, kita juga bisa menjadi pasangan. Jangan bercanda. Kita baru kenal sehari. Saya tidak percaya kamu menyukai saya. Apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Kalau kamu bilang jatuh cinta pada kakak Wan King, saya percaya. Tapi saya hanya mahasiswi biasa. Apa yang bisa disukai? Kamu tidak biasa. Bajingan, kalau lihat lagi aku cabut matamu. Jangan lantur, kamu harus bertanggung jawab. Apa sih? Kamu yang terlalu mesum, aku tidak tahan. Aku tidak peduli. Kalau kamu tidak peduli, aku akan bilang ke Pak Su. Jangan ngomong sembarangan, komputerku tidak tahu kenapa. Kena virus, tidak bisa dimatikan, tolong bantu aku. Kalau kamu, kan sekarang tidak punya pacar, jadi... Nanti saja. Jangan bohong ya, kalau tidak, aku pukul pantatmu. Tidak akan, aku sudah tinggal di rumahmu. Lari bisa, tapi rumah tidak bisa lari. Kamu sudah janji ya? Aku bantu kamu. Meng Yan, soal uang itu. Kalian lihat apa? Sayang, dengarkan penjelasanku. Tidak perlu, kamu yang memaksanya lihat, kan? Betul, Pak Su, Jabajingan. Kamu, Mo Fen, aku hanya karena ayah. Biar kamu masuk grup, tidak melapor ke bagian keamanan. Malah ke Meng Yan, melakukan hal-hal tidak senonoh. Aku cari cowok padamu. kalian sedikit masuk akal dong. Chen Meng Yan sendiri yang lihat. Aku membantunya menutup, oke? Kamu pikir aku percaya omongan bajingan sepertimu? Meng Yan masih mahasiswa tahun keempat, dia masih polos. Bagaimana mungkin dia lihat hal seperti ini? Chen Meng Yan, kamu mengkhianatiku ya? Kamu percaya tidak lepaskan pantatmu? Sudah Mo Fen. Kamu memfitnah Meng Yan saja sudah berani, masih berani pukul dia di depan aku. Aku tidak bersalah. Kamu tidak bersalah, kamu memang jahat. Awalnya aku pikir perkataanku terlalu keras. Ternyata kamu memang salah. Sialan, istri apa yang dicariin guru buat aku? Kamu bilang apa? Aku gak bilang apa-apa, aku ikut kamu ke departemen keamanan. Sudah cukup, kan? Tunggu, aku ikut kamu. Selamat Siu Luo Daren naik ke tingkat dewa. Tak terkalahkan di dunia. Selamat Siu Luo Daren mengintip tingkat dewa. Mulai sekarang, kekuatan gelap dari barat akan tundak di bawah kaki Anda. Siu Luo Daren. Aku, Duo Tian, akan menyerahkan kesetiaan kami, kata-kata sanjungan. Aku sudah bosan mendengarnya, penguasa dunia gelap. Hanya bisa ada satu, beritahu aku keberadaan Kaisa. Kaisa, orang Longkuo itu, sudah menghilang selama bertahun-tahun. Tidak pantas jadi raja gelap kita, selama dia belum mati. Hatiku tidak tenang, Siu Luo Daren. Kaisa diduga muncul di Longkuo. Apa informasi yang kamu dapatkan, orangku dibunuh di Sushi. Caranya mirip dengan Kaisa, yaitu Su Wan King yang menciptakan obat baru. Aku sedang mencari dia, Minarik, suruh orang cari tahu. Baik, atasan. Hal yang dibahas di rapat terakhir, kalian perhatikan. Pak Su. Kenapa? Gak apa-apa, aku juga kebetulan lewat. Pak Wang, ini Mo Fen. Mulai hari ini dia akan bekerja di departemen Anda. Enak. Selamat datang di departemen kami. Pak Wang, Anda baik-baik saja. Baik-baik saja. Kalau begitu, Mo Fen mulai hari ini ikut Pak Wang. Ke lingkungan perusahaan. Isi ahli jam. Mas, ini anak yang menggoda Pak Su, Mo Fen. Malam ini Pak Su akan berbisnis dengan Pak Pang dari Lianhua Real Estate. Karena kamu orang yang direkomendasikan Pak Su, maka keamanannya malam ini jadi tanggung jawabmu. Oke, tapi sebelumnya. Pak Wang, bisa kasih tahu aku. Departemen mana yang ceweknya paling cantik di perusahaan ini? Aku mau jadi mereka. Gaji dari Pak Su buat kamu pacaran, ya. Ini demi keamanan rekan wanita di perusahaan. Kalau begitu, aku mau tanya. Bagaimana pengaturan keamanan di perusahaan ini? Kenapa bisa sampai Pak Su diserang di tempat umum? Departemen keamanan, sekumpulan orang yang tidak berguna ya? Kamu bilang siapa yang tidak berguna? Siapa yang marah, itulah yang saya maksud. Mo Fen, sebagai pendatang baru. Baru datang ke perusahaan, sudah membuat masalah. Mau berkelahi, jujur saja. Dua kecil membuat saya tidak. Cari mati.
Kakak, lawanlah. Saya ceroboh, ayo lagi. Kakak, lanjutkan. Wanita ini memiliki kekuatan dalam yang luar biasa. Kakak Zimo, kenapa kamu datang? Kamu berangkat pagi ini tergesa-gesa, lupa bawa barang, saya bawa untukmu. Semuanya pergi keluar. Wanita cantik, salah paham, bisa kenalan? Mengganggu adik saya masih mau kenalan dengan saya? Pergi. Kakakmu, bawa apa sih? Sampai-sampai semua orang diusir. Belakangan ini serangan ginjal naga kamu semakin sering ya? Iya, tadi malam menghadapi 3 wanita cantik, tidak bisa menahan diri. Xiao Fen, saya bawa obat untuk menekan ginjal naga kamu. Ada barang bagus seperti ini? Cepat tunjukkan. Saya. Kakak, jangan bercanda dengan saya. Lihat sikapmu, saya tidak akan memakanmu. NIH. Bukan saya tidak mau, tapi guru saya itu terlalu aneh. Saya takut dia akan mengejar saya ke seluruh dunia. Ha, Pinakat. Ah. Sekarang saya punya tunangan, saya harus bertanggung jawab padanya. Lihat sikapmu, baru setengah hari sudah terpesona oleh Wan King. Kakak, saya ada urusan dulu, jaga baik-baik hubungan dengan Wan King. Cepat selesaikan tugas. Tunggu saja saya selesaikan tugas. Yang pertama saya adalah kamu. Kakak, kamu benar-benar sabar, tidak melawan sama sekali, lucu. Saya seorang pemimpin besar, bisa bertengkar dengan wanita? Anak ini memang agak aneh, kenal juga dengan wanita cantik yang hebat. Saya sudah cek. Wanita itu teman Siosu, sialan, anak ini. Tampangnya biasa-biasa saja. Bagaimana bisa mendapatkan wanita cantik seperti itu? Hanya mengandalkan wanita saja. Kemampuan dirinya pasti tidak bagus. Xiao Pang dari Lianhua Real Estate, bukan orang sembarangan. Asal kita memanfaatkan tangan mereka, benar. Malam ini akan membuatnya sengsara. CEO Pang, Su Wanqing Detong. Kelinci kecil datang sendiri, malam ini saya akan makan daging. Kasih mereka juga minum sup, Bos Pang baik hati, aku akan temui mereka. Tunggu. Inikah cara Lianhua Real Estate menyambut tamu? Halangi aku, bisnis hari ini tidak akan dibahas, ya? Bahas bisnis? Bos Su boleh, kamu, keluar berdiri. Sayang, uangnya cukup? Kasih dia biaya pengobatan, hari ini aku mau mukul orang. Mau mukul aku? Perni, Mo Fen, aku datang untuk bahas bisnis. sudah turun. Bos Su, jangan lupa antar. Kita semua pebisnis, aku akan langsung ke intinya. Tanah di World Trade sudah aku beli, tolong Bos Pang. Jangan sering-sering cari masalah. Kamu juga tahu, lingkungan sekitar World Trade cukup kompleks. Ada beberapa geng dan kelompok yang berkeliaran di sana. Aku khawatir orang kalian tidak berpengalaman, biar kami saja. Bos Pang, bagaimana kamu bisa yakin? Aku tidak punya kemampuan ini. Aku, Huan Yu. Pasif. Jangan bilang kami meremehkan kalian. Departemen keamanan kalian yang lemah itu. Tidak bisa dibandingkan dengan kami, haha. Sepertinya. Kalian ada salah paham tentang kekuatan Departemen Keamanan Huan Yu. Bagaimana kalau hari ini kita adu kekuatan, kalau menang? Kalian mundur dari tanah World Trade, gimana? Kalau kalian kalah, tanah ini akan menjadi milik Lianhua Real Estate. Baik. Sepakat. Mo Fen, kamu ngapain? Emo Fan, kamu gila? Ini acara apa? Kamu berani bicara? Kamu tahu berapa harga tanah itu? Kalau kalah, 8 keturunanmu tidak bisa bayar, Bos Su. Taruhan ini diajukan oleh orang kalian. Sekarang mau ingkar janji? Masih ada kredibilitas Huan Yu? Sayang, hari ini tidak ada acara. Lebih baik biarkan aku bantu bersihkan hama kecil ini. Nah, jangan sombong. Nanti aku kasih tahu. Bagaimana rasanya mati? Ayo, kita adu kekuatan. Perkenalkan, ini kepala Departemen Keamanan perusahaan kami. Dawei, biar dia uji Departemen Keamanan Bos Su. Orang seperti ini kamu suruh aku hadapi, agak menghina aku. Maaf Bos Su, lupa bilang. Dawei adalah juara nasional pertandingan bela diri. 1 pukulan bisa menembus tengkorak gajah. Kalau takut, cepat serahkan tanahnya, jangan sampai ada korban jiwa. Hanya ini, saya bisa mengalahkan 10 orang dengan satu tangan. Cukup, Mo Fen, jangan bicara besar. Apa yang dimaksud bicara besar? Saya sudah cukup rendah hati. Kalau jujur, 100 orang pun bukan masalah. Cukup,
Pak Wang, jika Departemen Keamanan bisa memenangkan taruhan ini, saya akan berikan 10 juta. 10 juta. Pak Wang, bukan saya bilang, kamu sebaiknya mundur sedikit. Kalau tidak, mungkin benar-benar akan kehilangan nyawa. Anak ini ketakutan. Tadi kamu sok berani. Kamu coba kekuatan Dawei ini. Saya Wu, nama orang yang kalah tidak perlu saya ketahui. Hahaha, bagus sekali, mentalnya terlalu buruk. Sudah jelas tidak mampu, malah marah karena satu kalimat. Bisa tidak kamu diam saja? Tidak lagi disemaikan. Bisa tidak kamu berharap yang baik untuk perusahaan? Hanya mengatakan yang sebenarnya. Pak Su, bagaimana? Kita masih lanjut? Pak Wang, berapa persen keyakinanmu? 5%, perkiraan saya. Setengah saya tiada. Jangan goyahkan semangat pasukan lagi, kalau tidak, kamu tidak perlu kembali ke perusahaan. Kamu cium saya, malam ini saya akan selesaikan masalah ini. Bajingan, sudah saatnya seperti ini. Kamu masih sempat menggoda Pak Su, mereka bertengkar, Pak Su. Kamu dengar? Bahkan bawahanmu sudah menyerah, saya pikir. Tidak sebaik kamu, mohon saya keluar dari persaingan tanah, hahaha. Pak Wang, ada cara apa? Pak Su, berikan saya 10 juta, sekarang juga transfer ke rekening saya. 10 juta, baik. Sayang, kamu bilang kamu cium saya. 10 juta ini bisa terima. Diam saja. 10 juta yuan sudah masuk. Baik Pak Su. Saya akan bercuek. Kaki kiri Pak Wang lambat, kekuatan tinju kanan kurang. Dia akan menyerang sisi kiri, cepat menghindar, diam saja. Pak Wang, Su Wanqing, kamu kalah. Saya akan memberikanmu jalan keluar. Bawa ini. Masalah World Trade masih bisa kita bicarakan. Menyentuh wanita saya, kamu ini mati bagaimana? Berani memukul papang. Tai Wei Pinijia. Bagaimana anak ini bisa melakukannya? Juara bela diri, level TK ya? Bagaimana mungkin, Dai Wei di atas ring tak terkalahkan? Atau kamu mau merasakannya sendiri? Aku akan membunuhmu. Kenapa kekuatannya begitu menakutkan? Bagaimana kamu melakukannya? Siapa serang kamu? Aku seorang satpam, dari Departemen Keamanan Huanyu. Ingat ya? Kamu tidak bisa mengalahkanku, nasib sial kita. Ayo pergi. Pak Pang, kalah taruhan lalu ingin kabur begitu saja? Tanda tangani kontrak ini, mulai sekarang, perusahaan properti Lianhua kalian. Tidak boleh menyentuh tanah proyek World Trade sedikit pun. Aku tanda tangan. Pergi, pasangkan kalung itu. Kamu keterlaluan. Apakah kamu masih ingin wajahmu berpelukan dengan lumpur? Tahu tidak kesalahan apa yang kamu lakukan? Tidak tahu. Berbicara kasar pada wanita saya, ini akibatnya. Malam ini berkat kamu, grup itu. Tidak perlu khawatir lagi tentang World Trade, tidak akan ada masalah. Kamu juga tidak perlu berterima kasih pada istriku, kamu masih berhutang 2 cuan padaku. Jangan keterlaluan, aku bisa memberimu 10 juta sebagai imbalan. Tapi jangan harap bisa mengambil keuntungan dariku. Kalau begitu lain kali jangan harap aku akan bertindak. Biaya penampilanku di luar negeri sangat mahal. Apa yang kamu lakukan di luar negeri? Biasanya membersihkan sampah, kadang mengerjakan pekerjaan sampingan. Dan awas orang tua. Tampaknya kamu juga tidak beruntung di luar negeri kalau sudah kembali. Bekerja dengan baik di perusahaan, aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Aku ini Dark Lord yang terhormat, dianggap tidak berhasil. Sekarang di dalam negeri begitu ketat. Sebenarnya kamu tidak perlu minder dengan kemampuanmu. Di perusahaan, kamu akan cepat menonjol. Aku ini Dark Lord yang terhormat, perlu pengakuan darimu? Aku bisa menempatkanmu sebagai wakil direktur, tapi meskipun begitu, perbedaan status dan posisi kita tetap seperti jurang yang lebar. Istriku, kamu bilang soal status. Jangan ngawur, hati-hati aku mengebirimu. Ayo aku antar kamu pulang, nanti aku akan mengatur mobil untukmu. Aku masih harus lembur di perusahaan. Sampah, semuanya sampah. Aku menghabiskan puluhan juta setiap tahun di Lianhua kalian. Untuk apa kalian? Tuan Zhou, jangan marah, ini bukan kesalahan kami. Itu Mo Fen, terlalu aneh. Anak ini bahkan bisa mengalahkan juara tinju nasional. Lebih baik kita jangan macam-macam dengannya, kalau juara tinju saja tidak bisa. Aku sudah minta bantuan dari geng naga liar, aku tidak percaya dia bisa melawan 100 orang. Kak Yunsi, apakah aku terlihat cantik dengan sepatu ini? Lumayan, kalau pakai stocking hitam pasti sempurna. Kapan kamu kembali? Si cabul, jangan menatap seperti itu. Aduh. Aku tahu aku menarik, tapi tidak perlu terburu-buru. Mendaku.
Jangan bicara omong kosong, kakiku terkilir. Moven, apa yang kamu lakukan? Bagian itu belum pernah disentuh siapapun. Aku sedang meluruskan tulangmu agar cepat sembuh. Jangan lepaskan aku, Moven. Bagaimana bisa kamu mengambil kesempatan seperti ini? Lihat kalian. Aduh, Sudah, coba jalan. benar-benar sembuh. Bagaimana kamu melakukannya? Atasi cerebral palsy hingga koma, tangan ajaib obat mujarab. Itu aku, kalau bukan karena jarum emasku. Tertinggal di luar negeri. Bahkan orang mati pun bisa aku hidupkan. Bagus, cepat bantu Kak Yunsi. Cerebral palsy atau pemandilan. Kalau bukan karena Zimo, malam ini juga aku akan pindah, bilang saja dirinya tabib hebat. Pengobatan tradisional Tiongkok mengandalkan pengamatan, penciuman, tanya, dan raba. Apa kamu melihat? Masalah apa yang dimiliki Kak Yunsi? Dingin dalam, aliran darah rahim tidak lancar. AP Makana? Haruskah aku mengatakan langsung? Sakit saat haid. Benar, Kak Yunsi sudah menderita lebih dari 10 tahun. Sudah mencoba berbagai obat tapi tidak ada efek. Setiap bulan menderita sakit yang luar biasa. Sudahlah, coba ke sendiri aku yang tahu. Sudah pergi ke rumah sakit, tidak ada solusi. Kalau orang lain pasti tidak ada cara. Tapi di tangan tabib ini. Mudah sekali. Moven, apa yang bisa kamu lakukan? Ada cara, tapi caranya. Apa caranya? Pijat perlu melepas baju. Kamu cabul, aku tidak mau. Kak Gu, kamu sekarang terasa asing, semalam. Jangan ngawur, waktu itu kita semua mabuk. Biasanya tidak seperti itu. Ya, caranya sudah aku beritahu. Mau diobati atau tidak, terserah kalian. Siapkan, kembali ke sini sebentar. Kak Gu. Aku punya sesuatu untukmu. Oh, baiklah. Aku akan pergi sebentar. Kak Gu, kalau kamu bisa menerimanya. Kamu bisa merendam jahe dalam air dulu, mandi sebentar. Hilang dirinya, tunggu aku kembali untuk pijat. Mengyan, aku rasa dia tidak akan melakukan apa-apa padaku. Lagi pula dia juga belajar kedokteran, seharusnya tidak akan punya niat jahat. Terhadap tubuh pasien, kan? Apa yang kamu lakukan padanya? Begitu serius? Bukan, aku tidak sengaja menendangnya. Seharusnya tidak masalah. Baiklah, aku akan mencobanya. Kalau tidak berhasil, aku juga akan menendangnya. Kak Yunsi, kita mandi dulu ya. Kak Momo, ada apa sampai memanggilku buru-buru? Pemimpin Black Hill, Asyulwo, sudah keluar dari meditasi. Shiulo Tawen, 3.000 petarung dari dunia gelap sudah berkumpul. Bagus, akhir-akhir ini, Suklan terlalu berani di internasional. Beberapa oligarki sudah tidak senang, selesaikan mereka. Sayap, Shiulu Ogaran, bagaimana kalau Kaisar juga ada di sana? Tangkap Jessica Kalian, Kaisar Kurumo. Sudah tidak ada di dunia ini, apa yang bisa kamu lakukan melawanku? Asyulwo mengumpulkan kekuatan. Sedang menuju ke Longkuo, dia datang untukmu. Bagus, jadi aku tidak perlu mencarinya. Dia sudah mencapai tingkat dewa. Kamu masih bisa tertawa? Petarung tingkat dewa. Itu bisa menghancurkan sebuah negara menengah. Sendai Ryan. Bahkan dewa perang tidak bisa mengalahkannya. Hebat, Xiao Fen, jangan meremehkannya. Kamu harus punya rasa krisis, meskipun kamu kuat. Kamu belum mencapai tingkat dewa. Hobiku yang pertama adalah wanita cantik, yang kedua adalah membunuh para petarung tingkat dewa. Asyulwo hanyalah pecundang. Sudahlah, aku tidak bisa mengalahkanmu. Ayahku khawatir dengan keselamatanmu. Mengirimkan barang-barang ini, semoga kamu tidak perlu menggunakannya. Cincin pembunuh dewa, jarum emas Daluo, perintah pasukan malaikat. Orang tua ini, bagaimana bisa memberikan harta ini padaku? Sekarang kamu menyadari keseriusan masalahnya, kan? Kalau ingin membalas budi pada orang tuamu, selesaikan latihan hati di dunia ini. Dan segera mencapai tingkat dewa. Baiklah, telingaku sudah kapalan mendengarnya. Baiklah, aku pergi dulu. Ada 2 wanita cantik di rumah. Menurutku Asap American. Astaga, Kak Yunsi, kita lupa bawa baju ganti ke dalam. Ya ampun, sibuk main saja. Aku akan ambil, tunggu sebentar. Bagaimana kalau tiba-tiba Moven pulang? Sepertinya dia tidak akan cepat pulang. Tenang, aku akan ambil. Aku yang lihat apa? Dragon Killer. Brengsek. Aku tidak sengaja. Siapa yang tahu kalian di rumah begitu bebas? Kamu malah merasa teraniaya. Kami berdua ini perawan. Kamu sudah melihat semuanya, kami belum bilang apa-apa. Aku yang tahu.
Jangan, lebih baik kamu cepat, berikan aku, pijat itu. Benar, Moven, kamu harus menebus kesalahanmu. Kalau tidak bisa menyembuhkan Kak Yunsi, aku akan meminta Pak Su memecatmu. Kalau itu, kamu raja. Kenapa, kamu ingin mengusirku? Untuk berbuat jahat pada Kak Yunsi. Aku tidak suka ada orang yang mengganggu saat aku sedang mengobati. Terutama kamu yang cerewet, sangat mengganggu pengobatanku. HMPH, Kak Yunsi, aku akan menunggu di luar pintu. Kalau dia berani berniat jahat padamu, aku akan membuatnya menjadi kasing. Berbaring telentang, tekuk lutut. Istriku memang cantik. Tapi soal tubuh, Kak Gu lebih menggoda. Astaga, naga ginjal. Kamu mau apa? Sial, salah naik kapal bajak laut. Dia malah minum obat. Haruskah aku memanggilnya? Tidak apa-apa, cuaca panas, sedikit panas dalam. Bagaimana perasaanmu? Tanganmu sangat panas. Itu karena kamu kedinginan, menyebabkan peredaran darah tidak lancar. Jadi suhu di bagian tubuh ini lebih rendah daripada bagian lain. Sangat nyaman. Sekarang aku akan menggunakan suhu telapak tangan untuk memasukkan energi ke dalam tubuhmu. Bisa memperlancar peredaran darah dan menghilangkan dingin. Tubuh akan terasa hangat dan nyaman. Aku ini kenapa? Tidak, aku harus menjaga sikap. Tidak bisa menahan, Kak Gu. Dalam proses pengobatan, jangan sampai kehabisan nafas, sepertinya sudah cukup. Tapi aku bisa memijat lebih lama untuk memperkuat efeknya. Perlu? Jangan berhenti. Ya ampun. Apakah Kak Yunsi akan cepat jatuh cinta? Aku merasa tidak bisa menahan lagi. Kalau begini, naga ginjal akan kambuh lagi. Emo fan, kamu binatang. Emo fan. Kamu ngapain? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku pulang. Aku akan bertarung mati-matian denganmu. Kalian ngapain? Gak ngapa-ngapain, Moven. Aku benar-benar gak bohong, kakak gue juga ada. Pergi sana. Malam ini kamu tidur di luar. Bukan, ini rumahku. Cewek-cewek ini kejam banget. Dompetku juga disita. Mau bikin aku tidur di jalanan? Coba bertahan semalam aja. Aduh, apa tuh? Bikin kaget. Kuma Galandangan. Aku kasih tahu ya. Menurut informasi, Suan Jing tinggal di sini. Lu 11 FA sudah memberikan perintah tegas. Harus sukses, tidak boleh gagal. Humph. Dunia gelap barat kami turun tangan, mana mungkin dia lolos. Ayo. Dunia gelap barat. Asli gak aku. Kita dijebak, cepat mundur. Aku bilang kalian boleh pergi. Keluar, sudah aman. Nggak nyangka, pembunuh-pembunuh ini gila banget. Untung tadi kamu telepon mengingatkanku. Hei istri, ada orang mau bunuh kamu. Aku nggak bohong. Coba pikir, baru-baru ini kamu ganggu siapa? Kamu keluar dulu. Adegan selanjutnya mungkin agak berdarah. Oke, hati-hati ya. Udah, jangan pura-pura mati. Kalau masih pura-pura mati, beneran ku bikin jadi mayat. Kakak, jangan pura-pura lagi. Saudara, kami nggak tahu kalau kamu hebat. Kami nggak akan ganggu dia lagi, biarkan kami pergi. Kamu pikir ini rumahmu? Bisa seenaknya datang dan pergi? Bilang, siapa yang ngirim kalian? Kamu mau apa? Kalau kalian berdua nggak mau ngomong, mati aja. Jangan-jangan kamu pikir aku bodoh, biarin kamu tembak. Sekarang bisa ngomong? Siapa yang mengirim kalian? Bunuh aku saja. Aku lihat kamu punya berapa kaki yang bisa lumpuh. Iya, Lu 11 FA yang bawa kami. Lu 11 FA. Ternyata orang ini. Kamu kenal Lu 11 FA? Jangan-jangan kamu dulu juga orang dunia gelap barat.
Kasih kami hidup, pulang kasih tahu Lu 11 FA. Kalau dia berani masuk Longkuo, aku hancurkan organisasi Duo Tiannya. Meskipun kamu bisa mengalahkan kami, itu tidak mungkin. Menjadi lawan dari Lu 11 FA. Apalagi dengan banyaknya ahli yang duduk di organisasi Duo Tian. Lihat ini. Apakah ini? Cincin pembunuh dewa. Ternyata Anda adalah Kaisa, kami pantas mati. Tidak tahu Kaisa juga ada di negeri naga. Ingat kataku. Pergi. Ya, cepat. Aku menyuruh kalian pergi dari sini. Baik. Bukan, dua pembunuh itu mana? Sudah pergi. Lalu kenapa kamu masih di sini? Swan King, aku baru saja menyelamatkanmu. Kamu tidak bisa tahunya. Baiklah sekarang pergi, aku tidur di taman saja. Kamu tidur di kamar saja. Chen Mengyan itu memang luar biasa. Dia tidak hanya mengunci pintu, tapi juga jendelanya. Kamu tidur di kamarku saja. Benarkah? Mikir apa? Aku menyuruhmu tidur di lantai. Kamu dingin tidak? Tidak dingin. Oh. Jangan-jangan dia ingin aku tidur di kasur. Dasar mulut jahat. Hal yang begitu jelas tidak bisa diingat. Wah, Mo Fen, ini semua kamu yang buat? Bagaimana? Tinggal bersamaku tidak rugi kan? Tidak menyangka kamu punya keahlian ini. Keahlianmu tidak buruk, hari ini tidak perlu ke kantor. Di rumah saja jadi koki, gaji tetap dibayar. Tolong istri, kamu harus pahami situasinya. Akulah pemilik rumah, kamu penyewa. Aku hanya tidak ingin dipaksa menikah oleh ayahku, jadi pindah. Tidak menyangka tunanganku adalah kamu. Memang takdir yang tidak bisa dihindari. Terima saja. Tidak mungkin, pria Su Wanking. Haruslah pria sejati yang lebih hebat dariku. Cukup untuk melindungiku, kamu, 2 hari ini lumayan. Tapi, masih jauh dari permintaanku. Cukup sulit melayanimu. Nyonya Su, kalau kamu tidak mau Mo Fen, aku akan mengambilnya sehari. Yun 11, apa maksudmu? Aduh, penyakit saya masih butuh beberapa kali terapi. Mo Fen, ayo kita naik ke atas. Tidak boleh, Mo Fen hari ini harus milikku. Ya ampun, tadi malam mereka berdua di kamar. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak Su? Bukankah kamu paling benci Mo Fen? Yunsi, maksudku. Mo Fen hari ini masih ada tugas yang harus dia lakukan. Malam ini terserah kamu, senang-senang saja. Pakai dia sampai jam berapapun kamu mau. Aku bukan barang, kenapa harus kalian lempar-lempar begitu? Mo Fen, kamu sudah berjanji pada ayahku. Untuk selalu melindungi keamananku, kemarin ada kejadian itu. Aku butuh kamu untuk menjaga di perusahaan. Tidak boleh, dia hari ini harus tinggal menemani aku. Tidak boleh, dia harus ikut aku kembali ke perusahaan. Dia harus menemani aku. Tidak boleh. Mengyan, kamu bilang dia seharusnya menemani siapa? Benar. Mengyan, kamu pikir-pikir, sepatu dan pakaianmu sehari-hari. Semua aku yang pinjamkan. Mengyan, gajimu aku yang berikan. Bolehkah aku menyampaikan pendapatku sendiri? Tidak boleh. Aku rasa... Siang hari kakak Wan King, malam hari kakak Yunsi. Ini baru benar. Siapa aku? Di mana aku? Apa yang aku lakukan? Mo Fen, kamu kesini ngapain? Bukannya kamu seharusnya ke bagian keamanan? Bagian keamanan membosankan, sekumpulan pria kasar. Aku datang minta bantuanmu. Kamu lupa? Kemarin, kamu yang bertanggung jawab. Tidak boleh, sekarang kamu milik Pak Su dan kakak Yunsi. Aku tidak bisa mengambil. Aku dengan mereka berdua bersih. Lagi pula, kamu yang aktif sendiri. Aku belum menuntutmu. Kemarin aku berdiri di sana. Kamu sendiri yang mendekat. Kalau begitu, kamu bilang gimana? Bagaimana kompensasinya? Kemarin seharusnya aku pukul kamu sampai mati. Semua pada santai ya. Setengah hari tidak kelihatan. Langsung ke sini mengganggu Mengyan. Pak Su, tidak, kami. Kami sedang melihat masalah rantai keuangan perusahaan. Oh, kalau begitu coba jelaskan, ada masalah apa? Perusahaan kita ini, piutang ngecatnya terlalu banyak. Kalau terus begini, akhirnya akan menjadi masalah besar. Bagus sekali, bagaimana kamu tahu? Itu tertulis di dokumen itu sendiri. Hube dari geng naga ganas. Memang menggak membayar akhir perusahaan sebesar 300 juta. Karena kamu begitu santai, pergilah ambil kembali. Kalau tidak, pertunangan kita dibatalkan. Istriku, kamu ini terlalu suka menyuruh orang. Kamu memanfaatkan situasi ini. Aku tidak sedang berdiskusi denganmu, jika kamu bahkan tidak bisa melakukan hal kecil ini. Aku sangat meragukan.
Apa kamu masih mampu melindungiku? Menggertak ya? Aku malah suka ini. Aku terima kerjaan ini. Bagus, aku beri kamu 7 hari, jika tidak bisa. Kamu keluar dari sini. Tidak perlu 7 hari, 7 jam saja. Aku akan selesaikan. Hei, geng naga ganas ini apa sih? Kamu akan sengsara, Geng Naga Ganas ini tidak mudah dihadapi. Katanya didirikan oleh seorang tetua pembunuh berdarah. Ini organisasi terbesar di kota kita. Kami sudah mencoba menagih utang ini selama 2 tahun tapi belum berhasil. Apakah aku mudah dihadapi? Geng naga ganas kecil. Menagih utang itu mudah saja. Jangan sombong, menurutku, Direktur Su hanya sedang marah. Pasti tidak akan menyuruhmu menagih utang. Nanti aku akan menemui Direktur Su untuk memohon. Masalah ini akan selesai begitu saja. Hei, kamu mau kemana? Menagih utang. Bodoh ini, kalau sampai membuat Huge marah, nyawanya bisa hilang. Hu Chi. Katanya Suan King mengirim orang hari ini menemui Anda untuk menagih utang. Aku dengar kamu terus mengejarnya. Bagaimana? Dia menyuruhmu datang untuk menjadi juru bicaranya? Apakah aku mau membayar atau tidak? Bukan urusanmu. Tidak ada. Hugo, maksudku, suruh mereka belajar keras. Orang-orang dari grup Huanyu yang datang menagih utang, aku Yo. Pasti akan membalas budi. Hahaha, mudah. Oke. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kesenangan Huga. Kamu datang untuk apa? Aku takut kamu melakukan hal bodoh dan kehilangan nyawa. Kalian siapa? Kami karyawan grup Huanyu. Tentang masalah pembayaran akhir proyek sebelumnya. Kami ingin berbicara dengan Huge. Menagih utang, di kota ini menagih utang dari geng naga ganas kami. Kamu gila? Cepat pergi. Lihat, aku sudah bilang ini tidak berhasil. Kalau begitu, kamu saja yang coba. Baiklah. Kalian berdua masih belum pergi, cari mati ya. Lihat kan, menagih utang harus ada caranya. Sial, kita harus cepat lari. Kalau Huge keluar, kita semua pasti mati. Mau pergi kemana? Uang belum kita dapat. Kamu cari mati ya, berani melukai temanku. Cari mati ya. Teman, kita semua sama-sama orang jalanan. Tidak peduli kamu dari mana, berani mengacaukan tempatku, pasti. Kamu bukan orang sembarangan. Moven, satpam dari Departemen Keamanan Grup Huanyu. Hei, kamu main-main denganku ya. Huge, kami benar-benar dari grup Huanyu. Kami datang ingin membicarakan soal pembayaran proyek ini. Aku tidak pernah membayar utang, panggil orang. Pria ini, dia, wanita ini. Moven, bagaimana ini? Sepertinya mereka tidak berniat membayar. Sudah seperti ini, kamu masih memikirkan soal pembayaran. NAK, lain kali lahir lagi, mata harus lebih awas. Huji, apakah nak ini yang buat masalah sekarang juga? Nak mau hidup? Haha, Sekarang aku kasih kamu kesempatan. Hihi. Masukkan bungkusan ini ke dalam minuman, suruh pacarmu minum. Kamu bisa pergi, aku akan melepaskannya. APA. Hugo, kamu baik hati ya, HMPH. Masih panggil APA lagi? Moven, kamu. Ini, tadi pura-pura, sekarang malah buat pacarnya sendiri. Hugo adalah saudara bos dari geng Menglong. Apa dia berani tidak mendengarkan kata-katanya? Gadis ini juga luar biasa, nanti Hugo. Bolehkah aku juga? Ya, begitu saja, suruh dia minum, kamu bisa selamat. Hahaha. minuman ini adalah untukmu. Aku juga kasih kamu kesempatan. Minum ini. Nanti aku pukul kamu, tapi masih kasih kamu nyawa. Berani tidak hormat pada Hugo. Cari mati. Aku izinkan kamu bicara. Nah, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Suruh dia minum minuman ini, kalau tidak, meskipun kamu jago bertarung. Tapi 2 kepalan tangan tak bisa melawan 4 tangan, aku tidak percaya. Kamu bisa mengalahkan 20 lebih kawan-kawanku di luar sana. Hei, Asosiasi Naga Ganas. Cuma semuanya. Kamu masih manusia apa bukan sih?
Sepertinya hari ini gelas anggur ini. Kamu lihat minyak. Aku ini anggota Asosiasi Naga Ganas, kalau kamu berani menyentuhku. Berarti kamu menghina seluruh Asosiasi Naga Ganas, seluruh perusahaanmu. Harus ikut mati bersamamu. Kamu. Asosiasi Naga Ganas apa sih yang tidak bisa aku hina? Kamu berani menghina Asosiasi Naga Ganas kita. Aku beritahu kamu. Orang terakhir yang menghina Asosiasi Naga Ganas kita. Rumput di kuburannya sudah setinggi 3 kaki. Dia mau telepon memanggil orang. Biarkan dia memanggil. Uang kita belum kembali, pas banget minta sama majikannya. Hei kak, kasih aku 10 hari lagi. 5 juta pasti masak, pasti masak. Xiaohu. Ada apa? Hei kak, aku dipukul di klub Asosiasi Naga Ganas. Menarik sekali. Sudah bertahun-tahun, tidak ada yang berani memukul seperti ini. Anggota Asosiasi Naga Ganas. Suruh mereka perlu tat menanggiku. Kalau tidak, aku bunuh seluruh keluarganya. Pergi, kakakku bilang, suruh kamu berlutut dengan patung menunggu dia datang. Jangan coba lari, kalau tidak, bunuh seluruh keluarganya. Apa Peng Jinlong? Kamu kenal dia? Selesai, kita kali ini kena masalah besar. Kakaknya adalah bos Asosiasi Naga Ganas, Peng Jinlong. Bapak Su juga tidak berani menghina. Tidak apa-apa, aku percaya dia pasti orang yang bisa diajak bicara. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengajarinya cara bicara. Kakakku akan segera datang. Xiaohu, siapa yang berbuat owner di wilayahku? Dia ini. Anak ini, dia tidak hanya datang menagih uang perlindungan dari kita, tapi juga melukai kawan-kawan kita. Dia ini. Tuan Naga Ganas, tidak seperti ITU. Kami hanya datang menagih uang akhir, temanku yang berkelahi. Itu juga karena Hugao yang memulai duluan. Stop. Aku tidak peduli siapa yang benar siapa yang salah. Di sini, aku bilang kamu salah, ya kamu salah. Kalau sudah salah, harus membayar harga, 1 orang 1 lengan. Kakak memang kakak, bertindak memang arogan. Peng Jinlong ya. Aku kasih kamu 2 menit. Pahami situasi di sini dan suruh dia minta maaf dan kembalikan uang. Minta maaf. Ya, minta maaf sambil bersujud. Sujudnya harus keras, sampai 3 lantai bisa dengar. Bagaimana menurutmu, Meng Yan? Aku mohon, bisakah kamu diam sebentar? Baka. Jangan bermain-main di sini, tidak ada gunanya di Jin Cheng. Belum ada yang berani mengancamku, Peng Jinlong. Kalian punya waktu 1 menit. Telepon kembali nomor ini. Kak, jangan sampai tertipu oleh bocah ini. Aku biarkan bocah ini mati dengan jelas. Benar juga. Halo. Halo, saya Yudai. Kak, Ada APA? Ini nomor pribadi Yudi. Yudai, Pengkiri Terabat pertama blood kill. Ini. Bagaimana mungkin? Peng Jinlong. Bagaimana kamu tahu nomor pribadiku? Seorang pemuda yang memberikannya padaku. Oh, dia ya. Si tidak tahu terima kasih. Sepertinya kalian sudah menelepon. Apakah kamu kenal dengan Yudi? Tidak kenal. Sudah kubilang, dia cuma anak kecil. Bagaimana mungkin dia kenal Yudai? Itu tokoh yang bahkan para tetua kita tidak bisa mencapainya. Benar, tidak kenal, hanya beberapa kali saja. Boleh tahu nama Anda? Tadi sudah saya bilang. Saya Moven, seorang satpam di grup Huanyu. Saya yang menjamin. Mengerti? Mengerti, mulut saya yang lancang, saya yang tidak tegas. Saya mohon maaf, tenang saja, saya akan memberikan keadilan. Dia cuma satpam, kemari. Ampun. Sujud Keras, Kak, ampun, Sujud. Moven, apakah ini terlalu kejam? Sujud. Sejak dia mengincarmu.
Nasibnya sudah ditentukan. Preman ini kadang cukup keren. Saya tidak akan berani lagi, Tuan Mo. Baiklah, saya kesini untuk menagih hutang. Kalian dari klub naga berhutang 300 juta kepada grup Huanyu. Sudah punya lunasi, bukan? Lunasi, pasti akan kami lunasi. Ada hal lain yang perlu diperintahkan? Tidak ada, pergilah. Terima kasih, Tuan Mo. Bangunlah, ambilkan uang untuk Tuan Mo. Ayo, sekali lagi. Kakak. Istri. Katanya suka sama aku, tapi selalu memanggilku istri. Pria itu semua sama saja, penipu. Kalau berani memanggil sembarangan lagi, aku cabut lidahmu. Aku tidak sembarangan memanggil, Pak Su sudah mengakui. Hubungan kita, aku adalah tunangan resmimu. Moven, aku tidak menyangka kau begitu tidak tahu malu. Tidak bisa menyelesaikan masalah, langsung lapor ke ayahku. Apa maksudmu? Aku baru saja dari klub naga. Mengembalikan 300 juta. Cukup. Kalau kau benar-benar bisa mengambilnya kembali. Kenapa harus minta bantuannya untuk membuatku menarik kembali keputusanku? Kau tidak bisa hanya karena kau cantik. Lalu berpindah tidak masuk akal berkali-kali. Bagaimana kalau kau lihat ceknya dulu? Tidak perlu. Ayahku sudah menghukumku. Dan menyuruhku mengajakmu makan, meminta maaf. Ayo naik mobil. Tidak mau, aku mau tidak makan makanan yang diberikan dengan cara merendahkan. Tidak mau juga harus pergi, ayo naik mobil. Kalau kau tidak percaya padaku, untuk apa pergi? Lagi pula, malam ini aku ingin makan bersama Mengyan. Tidak, Moven. Kau lebih baik makan bersama Direktur Su. Kalau ada kesalahpahaman, lebih baik kalian berdua menyelesaikannya. Kalau begitu, kita pergi bersama. Aku akan memberimu kesempatan terakhir, kesabaranku terbatas. Kau pikir aku mau berbeda kamu? Saya Mengyan, malam ini mau makan apa? Selesai, masalah besar. Direktur Su marah, dan lagi. Siapa yang mengizinkanmu memanggilku sayang? Aku sengaja membuatnya marah. Wajah masam untuk siapa itu? Emo fan, kasahanlah aku. Kalian berdua bertengkar, kenapa aku yang ikut? Minggu depan ke kantor. Aku akan dipecat oleh Direktur Su. Bukankah kalian sahabat baik? Direktur Su paling benci orang lain menyentuh barangnya. Apalagi merebut pria. Bercanda apa? Dia menganggapku sebagai pria? Dia tidak suka padaku, aku juga tidak mau peduli padanya. Direktur Su hanya sedikit tidak jujur. Kalau dia benar-benar benci, dia tidak akan datang mencarimu. Kalian wanita ini. Sulit dimengerti, tidak usah bahas ini lagi. Ayo, aku ajakmu makan enak. Moven, kita salah tempat ya. Ini restoran bintang 7 Michelin loh. Hanya untuk 3 grup besar dan 5 organisasi ternama di Jincheng. Mereka pasti nggak mau melayani. Tenang aja, jadi pacarku, ini udah standar, habis makan. Ulang pamer sama bosu, bikin dia ngiler. Waduh Liu Xiao, lihat tuh. Ini kan Chen Mengyan, waduh. Chen Mengyan, kamu kan baru magang, restoran mewah gini, kamu sanggup? Siapa sih ini? Ngomongnya aneh-aneh, kayak dari alam kubur. Jiao Liangmeier. Yang itu Liu Zikai. Teman kuliah kita, dari dulu udah nggak akur. Mending kita menghindar aja. Nggak perlu gitu deh Chen Mengyan. Kan kita teman lama. Hari ini ulang tahunku, aku yang bayar. Kasih muka, makan bareng yuk. Kasih muka? Kamu siapa sih? Berani-beraninya kamu ngomong gitu di depan Liu Xiao. Siapa sih ini? Si kecil Chen Mengyan. Lihat pakaianmu, nggak ada yang lebih mahal dari tali sepatuku. Liu Zikai jangan keterlaluan. Cuma makan aja kok, aku setuju. Kalau kamu sih sampah kecil. Temani Mengyan. Hah? Cuma mau numpang makan aja, nanti aku yang mainin kamu. Sangat senang kalian bisa datang ke pesta ulang tahunku. Hari ini, makan minum sepuasnya, aku yang bayar, ya. Perkenalkan, ini, apalah. Chen Mengyan. Bukan, pengikut. Hehe, maksa banget mau ikut, nggak ada cara, ya. Mohon maklum, ya. Liu Zikai jangan suka ngebully. Dia mau fan, dia bukan apa-apa. Liu Xiao, kamu nggak adil nih. Kita teman sekelas jarang ketemu. Kamu ajak si sampah ini makan bareng, nggak malu? Iya Liu Xiao, statusmu sekarang. Udah beda jauh loh. Kamu dapat info cepat ya? Ada apa nih Liu Xiao? Ada kabar baik kok nggak bilang-bilang. Nggak ada yang spesial. Cuma ada transaksi sama Blood Kill.
Saya kinol dengan Techua mereka di dalam negeri. Tetua itu melihat tulang saya ringan dan aneh. Bersikeras menjadikan saya murid terakhir, lalu, Blood Kill. Blood Kill itu, organisasi bawah tanah nomor 1 di dunia. Kekuatannya tidak lagi. Menguasai keuangan, pelayaran, dan energi global, lihatlah. Kalau bukan karena ada apa yang disebut Dark Emperor di dalam negeri. Blood Kill tidak akan bertindak sembarangan. Kalau tidak, mereka sudah menguasai dunia. Liu Xiao, mulai sekarang di Jin City. Kamu bisa berjalan dengan angkuh. Hahaha. Ah, sudah bilang tidak ada yang besar. Mulai sekarang di Jin City, kalau ada yang mengganggumu, sebut nama saya, pasti aman. Ok, Selamat Liu Xiao, selamat Liu Xiao. Ah, Liu Xiao, kamu sangat tampan. Kapan kamu bisa bawa saya bertemu tetua Black Hill? tidak masalah, nanti saya Jack. Hei, sekarang kaki bau Black Hill pun ada yang puja. Cuma sekelompok pecundang, suatu hari kalau saya tidak senang. Saya belum semuanya. Berani bicara sembarangan tentang Black Hill di depan Liu Xiao. Anak ini sudah tidak ingin hidup lagi. Benar-benar anak baru tidak takut macan. Mungkin anak ini bahkan tidak tahu apa itu Black Kill. Berani ngomong sembarangan di sini. Anak cari mati ya? Nama besar Black Kill bisa kamu nodai? Orang biasa memang tidak berani lawan. Hah, ini baru benar. Cepat minta maaf pada saya. Saya belum selesai bicara, maksud saya. Sebagai Dark Emperor yang kalian sebut, bahkan kalau mimpi Black Hill, Asiluo, saya ingin jadi malam. Dia tidak berani bilang tidak. Hahaha, kalian dengar tidak? Dia ini idiot. Hahaha. Hei anak, kamu baru lari dari rumah sakit jiwa ya? Mau saya hubungi dokter utamamu? Sudah, jangan berurusan dengan pengemis, jangan. Jangan berurusan dengan pengemis. Kita lanjutkan bicara kita, bukannya mau makannya? Makanannya kurang, pelayan, menu. Makan terus, kamu reinkarnasi orang kelaparan ya? Hei, apa kamu belum pernah lihat restoran bintang 7 Michelin? Saya kasih tahu, kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Kalau bukan karena hari ini ikut saya, kamu bahkan tidak bisa makan. Sebiji kacang ini, tahu tidak? Siapa bilang aku nggak mampu bayar? Pelayan. Semua menu pesan satu. Oh ya? Bahan-bahannya harus yang terbaik di dunia. Kokinya juga yang terbaik. Bagi masnya. Pak, beneran nih? Iya dong. Cincin Kaisar, gimana dia bisa punya? Jangan-jangan temannya Kaisar? Aku harus tunjukkan yang terbaik. Baik pak, tunggu sebentar. Chen Mengyan, orang macam apa yang kamu bawa ini? Cepat bawa dia kembali ke rumah sakit jiwa. Jangan keluar bikin malu. Dasar sampah, nggak punya malu. Mengandalkan Liu Xiao yang baik hati terakhir. Kamu malah nambah pesanan. Dasar miskin. Mo Fen ngapain sih? Menu termurah di sini ayah serba perak. Oh ya? Tadi ada yang bilang aku nggak mampu beli kacang. Tolong sebut. Pelayan, pesankan yang biasa aku makan, paket premium. Dan ingat, semua yang dia pesan. Nanti dia bayar sendiri. Liu Xiao, maaf jujur ya. Paket premium yang Anda pesan cuma standar minimum. Di restoran ini, sedangkan yang dia pesan, baik jumlah maupun standarnya, sudah jauh melebihi pesanan Anda. Artinya, kalau mau dipisah, Anda bisa pindah ke ruang biasa sebelah. Olangi lagi. Jujur, pesanan Anda nggak layak satu meja sama dia. Maksudmu, aku nggak setia? Bisa pesan yang lebih baik? Aku mau sama kayak dia. Enggak, aku bayar 10 kali lipat. Send you a pesanan yang terbaik. Baik. Hah? Kamu, aku pesan banyak, nggak masalah. Kamu bisa bayar nggak? Ini masih awal. Dengar-dengar di sini. Ada beberapa botol Mao Tai Han yang langka. Ayo pesan. Hah, kamu tahu juga soal Mao Tai mereka? Jangan kira Mao Tai ini murah, cuma ribuan. Ini dibawa pemilik restoran ini dari lelang. Roger Mao Tai. Beberapa botol itu, sisa-sisa yang aku minum. Baru beredar di pasar. Ngomong nggak pakai mikir. Kamu pikir kamu siapa? Oke, kalau kamu mau cari masalah, aku nggak halangi. Satu orang satu botol, berani? Kurang besar nih. Banyak orang makan. Harus beli sekardus. Hahaha, dasar bodoh. Beli bir aja satu kardus. Mau ada di sini, kamu sanggup beli? Chen Mengyan, kamu ini. Terlalu sok, akhirnya kamu yang bayar. Mo Fen. Jangan bicara lagi. Sekarang makanan belum dimasak. Kita cari pelayan, bilang untuk membatalkan pesanan. Tidak worth it. Kenapa tidak makan? Aku bilang, aku ngidam Mao Tai itu. Pelayan, satu kardus, jangan dengarkan dia satu kardus. Lihat sampai kapan kamu bisa sok. Saat bayar, jangan sampai kamu berlutut di depan aku. Mo Fen. Tidak apa-apa, Mengyan, aku bilang ya. Malam ini aku akan tunjukkan kekuatanku padamu. Benar-benar. Orang yang berhayal. Nah, mau sok boleh.
Tapi aku bertahu, Henji mau tidak dijual langsung. Harus lewat lelang. Semua orang di restoran ini berhak ikut, kalau kamu memang hebat. Lelang satu kardus untukku, aku akan panggil kamu ayah langsung. Hei, anak baik, malam ini ayah akan ajarkan kamu bagaimana jadi orang. Malas berdebat denganmu. Pelayan, berapa harga awal lelang Henji mau hari ini? 10 juta, setiap kinakan tidak bol kurang dari juta. 10 juta, mahal sekali. Mofen, jangan nekat. Aku masih punya 100.000, paling tidak. Semua untuk minta maaf ke Liu Xiao. Ayo kita pergi. Bagaimana? Tidak berani. Kayaknya kamu yang tidak berani. Aku tidak berani, aku terima lelang. Baik, bapak ini? Aku tawar 100 juta. Hahaha. 100 juta, ini orang bodoh. Dia bodoh ya? Masih 100 juta, apa si miskin ini punya 1.000 rupiah? Itu saja masih pertanyaan. Aku penasaran, kenapa kalian pikir aku tidak bisa keluarkan uang ini? Masih perlu tanya? Lihat cara berpakaianmu. Kuma pekerja miskin, mungkin kepalanya kena APA. Di depan orang besar seperti kami. Pamer untuk meningkatkan harga dirimu, ya, si miskin ini. Pasti nanti foto dan posting di media sosial. Pamer ke teman-teman kerjanya. Orang seperti ini, sampah masyarakat. Seharusnya dibasmi, kan? Kami para pekerja apa salahnya sama kalian? Hah? Kalian semua anak kaya yang hanya bisa santai menunggu mati. Hah, bilang miskin malah sombong. Kerja apa sih? Ketakin, bayar kami senyo denga. Dengar baik-baik, Satpam di Departemen Keamanan Grup Huanyu. Kukira siapa, ternyata cuma satpam, haha. Satpam ya? Chen Mengyan, bawa orang seperti ini ke reuni kelas. Aku malu sama kamu. Sudah, tak perlu bicara lagi dengannya. Pelayan, tawarannya yang 1 miliar tadi tidak dihitung. Aku tawar 20 juta untuk ikut lelang, Liu Xiao. Baru saja ada orang penting datang ke toko ini hari ini. Semua Han dimutai di toko ini, dia mau beli semuanya. Sebaiknya Anda mundur dari lelang. Siapa yang begitu sombong? Wah, takut ya. Pelayan, tolong sampaikan ke orang itu. Orang lain mundur, aku tidak. Aku tawar 2 miliar. Hari ini aku pasti minum anggur ini. Mofen, jangan ngomong sembarangan, ya. Lelang seperti ini sekali dimulai, tidak bisa mundur. Jika gagal, harus bayar kompensasi yang sangat mahal. Kamu bisa mati. Tidak apa, ini bukan urusanmu. Aku hanya tanya satu hal. Liu Xiao, takut ya? Garing, aku tidak akan kalah sama kamu. Liu Xiao, jangan terpengaruh oleh si miskin ini. Dia tidak punya apa-apa untuk kehilangan, nyawanya murah. Nanti, kalau kita sampai menyinggung orang penting, susah menyelesaikannya. Intinya takut, kan? Liu Xiao, bukannya ayahmu wakil direktur Tianggongxi di ibu kota? Siapa yang berani sentuh kamu? Aku punya ayah sebagai pendukung, juga punya Suesha sebagai sandaran. Seluruh Jin City tidak ada yang berani sentuh aku. Kamu tidak bisa, orang penting itu juga tidak bisa. 2 Tuan, orang penting ITU Min Award 220 juta. 250 juta. Bukannya Kuma Sebetal Anger? Orang penting ITU Min Award 300 juta. 310 juta, aku juga orang penting. 320 juta. Liu Xiao, aku sarankan kamu jangan menawar lagi. Menyinggung orang penting itu, akibatnya sangat. Bocah, kamu bukan jagoan kan? Aku tidak bisa menandingi orang penting itu, tapi aku bisa menandingi kamu. 500 juta. Aku ingin tahu, siapa yang berani melawan aku? Berani merebut minuman dari Black Killer? Pendant. Elder. Kaisa, akhirnya bertemu lagi denganmu. Yudi, kau sangat sombong, aku biarkan kau hidup. Kau berani menawar minuman denganku. Kita kan sudah seperti satu, biar aku yang bayar. Ayo kita minum bersama. Sudah lama mendengar namamu, 500 juta ini aku yang bayar. Sajikan minuman. Tunggu. Menurutku uang ini, biarkan Liu Xiao yang bayar. Dia adalah orang penting di Jincheng. Liu Zikai, kau tidak dengar? Kaisa menyuruhmu bayar. Ini adalah keberuntunganmu, Elder. Kalian salah orang, dia itu Mofen. Dia cuma pengangguran, kenapa aku yang harus bayar? Kalau berani bicara sembarangan, Liu Plan akan hilang dari Jincheng. Elder. Aku tidak punya 500 juta, jujur saja. Keluarga Liu sudah bangkrut, makan ini. Aku bayar pakai kartu kredit, Elder. Liu Xiao, kata-katamu kuberikan padamu. Tidak punya uang, ngapain sok kaya? Tidak punya uang, aturan Blood Killer bayar dengan nyawa. Tunggu, ayahku. Ayahku masih punya beberapa tambang emas.
Aku serahkan semuanya, Paul. Ah, diam. Kaisa sedang berbicara. Kau perlu dan dengarkan. You die. Luz Hikai ini cuma membayar iuran tahunan ke Blood Killer, bahkan bukan anggota luar. Tapi dia memakai nama kami, berkeliling menipu. Bawahan ini akan membuatnya menghilang. Pergi, Elder. Kau tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Kau bilang aku anak angkatmu, diam. Di sini bukan tempatmu bicara. Kau masih di sini ngapain? Ah, aku tidak tahu apa-apa. Aku pergi dulu. Kaisa, selamat bersenang-senang. Aku tidak sedang bermimpikan. Dia benar-benar Kaisa? Bahkan Elder Blood Killer seperti dia harus merendahkan diri. Kakak Moven, beri aku kesempatan lagi. Malam ini aku bisa menemanimu. Wanita ini payudara dan pantatnya palsu. Aku jijik. Apakah mereka masih bisa bayar? Sekarang cuma kau satu-satunya pria di sini. Ada apa? Kamu benar-benar seperti yang mereka katakan, Kaisa. Semua itu hanya omong mereka. Kamu tidak sanggup. Bahkan Elder Bloodkill sangat menghormatimu. Identitasmu pasti tidak sederhana. Kenapa kamu menjauh dariku? Aku takut. Aku dengar orang-orang Bloodkill sangat kejam. Apa tujuanmu mendekatiku dan kakak Wan King? Aku bersumpah, aku hanya ingin mendekati kalian. Tidak. Ternyata kamu memang ingin mendekati kami berdua. Kamu bajingan. Sebenarnya tidak hanya berdua, Gu si Cunai. Si kaki tangan. Aku tidak akan peduli lagi padamu. Tuan Kaisa, bisakah kita bicara sebentar? Tunggu di sini sebentar, aku akan segera kembali. Tuan Kaisa, Tuan Yudi gagal dalam misinya. Menurut aturan Blood Kill, dia harus dieliminasi. Tapi aku tidak pernah mendengarnya mengatakan itu. Markas besar Blood Kill baru saja mengeluarkan perintah eksekusi baru. Anda dan Tuan Yu berada di urutan teratas. Ini memang seperti gaya Asiu Luo. Jadi, apakah kamu akan bertindak? Tuan Kaisa, saya memilih untuk setia kepada Tuan Yude dan juga kepada Anda. Seluruh cabang Blood Kill di Longkuo akan berada di bawah komando Anda. Bagus, kamu cukup mengerti. Tapi, secara lahiriah, bisakah Tuan Kaisa bekerja sama dengan kami untuk memainkan sebuah sandiwara agar kami bisa mengumumkannya keluar? Kami telah menjalankan perintah eksekusi dari markas besar. Meskipun aku tidak keberatan langsung berperang. Tapi strategimu juga cukup bagus. Biarkan Asiu Luo juga rasakan rasa di hati. Tapi, Tuan Kaisa, kita tidak bisa menunda terlalu lama. Asiu Luo sedang mencari senjata suci di luar wilayah untuk melawan Anda. Bahkan jika dia membawa bom nuklir, dia tidak akan bisa melawanku. Oh ya, bagaimana dengan Yudi? Kenapa bukan dia yang lebih dahulu? Tuan Yudaijia. Sedikit Semperu. Malam ini harus bekerja keras lagi. Tuan Kaisa, jika tidak ada hal lain. Wah mohon izin untuk pergi dulu. Ada satu hal lagi, jangan pernah membongkar identitasku di kemudian hari. Wanitaku tidak suka. Baik. Moven, tadi itu cuma salah paham. Aku dan Yang Mulia Yudi salah mengenali orang, tapi mulai sekarang kamu tidak boleh menggunakan nama Blood Kill untuk bertindak di luar. Baiklah, nasihat tetua memang benar. Sudahlah. Aduh, nona kecil ini kenapa lagi? Kenapa jadi gila-gilaan? Hah? Kenapa jadi gila-gilaan, nona kecilku? Kamu tidak pernah jujur. Bahkan identitasmu pun palsu. Tapi Yudi itu memang aneh. Kenapa bisa salah mengenali orang yang disukainya? Ah, mungkin dia punya terlalu banyak, jadi bingung juga wajar. Asalkan kamu bukan orang Kaisa atau Blood Kill. Itu sudah cukup. Kenapa? Kamu bilang Kaisa, sang penguasa kegelapan. Berapa banyak wanita cantik yang menginginkannya? Kamu malah menjauhinya. Bukan menjauhi, cuma merasa terlalu jauh dariku. Tidak nyata, lebih baik seperti kamu, meskipun kadang jahat. Tapi juga bisa diandalkan. Ah, kamu memang pandai bicara. Kalau Suan King. Bisa kasih itu bagus. Kakak Wan King itu mulutnya pedas tapi hatinya lembut. Kita tunjukkan bukti, jelaskan dengan baik padanya.
dia pasti akan menerimamu. Baik, kamu pulang ke perusahaan dulu, beritahu kabar baik padanya. Ayo. Si kaki hilang ini. Pasti pergi menemui wanita ITU. Aku tidak akan peduli padanya selama seminggu. Harus selalu menakut-nakuti seperti ini? Yang Mulia Kaisa adalah nomor 1 di daftar buruan Black Kill. Ambil kepalamu, bisa dapat hadiah 10 miliar. 10 miliar. Begitu meremehkanku. Yang Mulia Kaisa baru saja punya beberapa pacar baru. Entah kekuatannya turun atau tidak. Nafsu adalah pisau di atas kepala, Yang Mulia Kaisa. Kamu memang sudah mundur. Mundur atau tidak? Sebentar lagi kita akan tahu. Kamu punya tempat tinggal di Jincheng? Bagaimana kalau saja? Kamu mau mati ya? Sudah punya 3 cewek cantik. Masih mau main sama aku? Aku ini ahli mengatur rumah tangga, mereka bertiga nggak ngurus. Banyak omong besar. Udah, cepat balik ke istri pertamamu. Aku masih ada urusan. Urusan apa? Asiu Luo akan segera tiba di negeri naga. Dia belum tahu cabang Black Kill di dalam negeri. Sudah mengkhianatinya, kami bersiap untuk membunuhnya saat upacara penyambutannya. Melakukan pembunuhan. Jangan sampai gagal, nanti aku yang harus membereskan. HMPH, tunggu saja aku berhasil, aku akan umumkan ke dunia gelap. Akila Naonya Kaisa. Ya, cepat pergi Nyonya Kaisa. Yo Xiao, utang 3 miliar ini, benar kamu yang ambil kembali? Wan King, kamu harus tahu, di Jincheng. Yang bisa membuat asosiasi naga mengalah, hanya keluarga You. Barusan ayahku yang telepon, baru urusan selesai. Ke anak kandung. Ya, ayahmu, aku yang telepon. Dasar bajingan, aku belum menghitung sama kamu. Anak kandung, berani ambil jasa ayahmu sendiri. Kamu bilang utang itu kamu yang ambil, ada buktinya? Ini bukti yang kamu minta. Membuat cek palsu siapa yang nggak bisa, Wan King, trik kecilnya. Jangan sampai kamu tertipu. Hugel dan Peng Jinlong adalah orang Black Kill. Dia bisa membuat Black Kill mengalah, dia sehebat itu? Direktur Su, Mo Fen kakak benar nggak bohong sama kamu? Mo Fen kakak, Mo Fen. Kamu kasih apa ke Meng Yan? Meng Yan? Dia yang memaksa kamu bicara, kan? Bukan. Baiklah. Aku nggak bicara lagi. Mo Fen, bukan aku nggak percaya sama kamu. Kalau memang aku yang ambil, telepon sendiri tanya. Nggak tahu? Kayaknya telepon ini nggak perlu. Perusahaan Blood Kill keluarkan perintah pembunuhan. Mo Fan. Kamu ada di situ. Perintah pembunuhan berdarah. Huge dan Peng Jinlong. Nggak berhak keluarkan. Mo Fen kapan kenal sama Black Kill yang terkenal buruk di dunia internasional? Bagaimana bisa? Mo Fen kakak baru saja bicara sama tetua Blood Kill, Mo Fen kakak. Waktu kamu pergi, jangan-jangan pakai nama Blood Kill. Lagi ngapain sih? Hahaha. Mo Fan, masih ada yang mau dikatakan? Wan King, sekarang kebenarannya sudah jelas, dia telah menyinggung orang-orang Blood Kill. Hugel dan Peng Jinlong, masih mungkin melunasi utang ini? Sudah tidak bisa dijelaskan lagi. Cukup Mo Fen, aku kira utang itu kau dapatkan dengan kemampuanmu, ternyata kau menipuku lagi. Dasar anak bodoh. Benar-benar tidak masuk akal, aku sudah bersusah payah membantumu. Kau tidak terima kasih juga tidak apa-apa. Lebih percaya bajingan ini daripada aku. Fakta sudah jelas, ini adalah perjanjian pernikahan. Aku hancurkan, ada keberatan? Baik. Kalau begitu aku pergi. Semoga di kemudian hari. Jangan menyesal. Wan Cheng. Dengan sampah seperti ini, dia tidak pantas berdiri di sampingmu, hanya aku. Meng Yan, antar kamu. Zhou Xiao, Silicon. Baik, kau tenang dulu, nanti aku hubungi lagi. Dasar cewek, berani pura-pura dingin sama aku. Aku pasti akan cari orang untukmu. Pak Su, menurutku, kau terhadap Mo Fen. Apakah agak terlalu berlebihan? Kau juga merasa begitu? Meng Yan, apa bagusnya pria ini? Apakah kau menyukainya? NG, ngawur. Matamu tidak bisa berbohong. Tak disangka orang ini. Tidak lama kemudian sudah berhasil menipumu, Pak Su. Aku di pihakmu, menolak Mo Fen. Mungkin, memang aku yang salah. Pak Su, Besok aku akan pergi ke Su City untuk urusan bisnis, kau temani aku ya? Kebetulan kita berdua bersama.
Ah, wanita memang sulit dimengerti. Mungkin. Aku lebih baik kembali jadi Kaisa saja. Masih Kaisa, satu gelas belum habis sudah mabuk? Moven. Kebetulan sekali, mari duduk bersama. Wahyun 11, ini pacarmu ya? Pantasan kau di perusahaan terhadap para pilot dan pramugara. Cuek saja, ternyata kau suka tipe seperti ini. Bukanlah, dia itu teman sekamarku. Dulu kan aku sakit, dia yang membantuku sembuh. Oh, ternyata dia ya, wah. Kalau kalian tidak bersama, rekomendasikan dia ke saya dong. Perkenalan ke saya, boleh? Oke, tidak mau mengganggu kecantikanmu. Baiklah, ganteng, ayo minum satu. Kalian berdua, harusnya tidak perlu seperti ini kan? Menganggap saya tidak ada ya? Siapa sih anak ini? Tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa tidak ada hubungannya? Jangan lupa. Ayahmu masih berhutang banyak padaku, sesuai perjanjian. Sekarang kamu adalah milikku. Uang itu sudah saya kembalikan padamu. Itu pokoknya, apalagi ayahmu pergi berjudi lagi. Kalah lagi 3 juta. Bagaimana kalau kamu temani saya seminggu? Saya akan melepaskanmu, hutang itu kita hapus. Kamu tidak tahu malu. Hanya seorang pramugari, pelayan. Layani saya dong. Siapa yang memikul saya? Saya yang memukul, biar kamu tutup mulut. Kamu berani ya? Tunggu, saya akan carry orang. Biar saya ajari kamu. Ayo, jangan tunggu, sekarang saja. Saudara, saya tidak tahu diri, saya salah, maafkan saya. Botol ini belum jatuh di kepalamu, sudah takut. Panggil saya ayah, saya lepaskan kamu. Ayah, saya salah, maafkan saya. Kalau saya lihat kamu ganggu Yunsi lagi, saya hancurkan tulangmu. Tidak berani lagi, saya pergi. Yunsi, temanmu ternyata hebat sekali. Saya juga baru pertama kali lihat, kaget. Sudah, lalat yang mengganggu sudah diusir, kita lanjut minum. Bagus Yunsi, kamu rawat baik-baik. Pahlawan yang menyelamatkanmu ini, saya pergi dulu. Tidak mau jadi lampu latar kalian, bye. Moven. Malam ini di villa, hanya kita berdua. Yunsi, kamu bicara apa ya? Saya tidak mengerti. Kenapa? Dekat? Tidak berani. Wanita, kamu sedang bermain api, tahu tidak? Dari mana kamu belajar dialog ini? Ketinggalan zaman. Sudah, kita sudah minum banyak, ayo pulang. Tidak mabuk. Kamu suka saya? Yunsi, saya. Tunggu, saya mandi dulu. Apa aku terlalu impulsif? Setelah bersembunyi begitu lama, akhirnya aku keluar. Kali ini, aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa kamu terburu-buru? Kamu juga mandi dulu. Mandi apa? Nanti kamu kabur lagi gimana? Kapan aku bilang mau kabur? Aku Yunsi. Apakah aku orang yang penakut? Benarkah? Aku harus benar-benar menguji nyalimu. Kali ini kita sudah sepakat, jangan ada yang berubah pikiran. Moven, kamu ngapain? Kamu sengaja menakut-nakutiku. Tidak, cuma bercanda. Kamu terlihat seperti orang yang kuat di luar tapi lemah di dalam. Sebenarnya, Kamu, dengan kemampuanmu, berani membiarkan pria masuk ke kamarmu? Kalau benar-benar bertemu pria yang berniat jahat, kali ini, kamu akan mendapat pelajaran, aku hanya ingin memberi pelajaran. kenapa kamu begitu menyebalkan? Kenapa masih marah? Maafkan aku. Aku tidak bercanda denganmu. Apakah kamu meremehkanku? Tidak, aku sudah minta maaf. Sebenarnya, melihatmu seperti ini, aku tidak tega. Kamu harus mencari pria yang mencintaimu.
jangan menangis. Ayahku, saat aku kecil, hanya minum, makan, dan berjudi, tidak pernah peduli dengan pendidikanku. Bahkan, sering memukul dan memarahiku. Sebenarnya, aku selalu kekurangan kasih sayang. Setiap hari aku berpura-pura menjadi orang yang berpengalaman. Aku hanya tidak ingin mereka meremehkanku. Aku juga sangat ingin menemukan seseorang yang bisa melindungiku. Cara berpikirmu sangat aneh. Kamu tidak takut bertemu orang-orang yang tidak baik? Kamu menyebalkan. Fan, apakah kamu akan menikahi Swan King? Jujurlah, pertanyaan ini sangat penting bagiku. Mungkin tidak. Dia tidak menyukaiku. Kalau Chen Mengyan? Dia itu... bodoh sekali. Kalau menikah dengannya, anaknya juga bodoh. Kalau aku? Bisakah aku memilih ketiganya? Jawab pertanyaanku dengan serius. Useless. Aku menyukaimu. Tapi tugasku belum selesai. Aku belum menemukan orang tuaku. Aku tidak akan menikah. Lalu, bagaimana kalau kamu sudah menemukannya? Sepertinya. Harus menikah dengan Swan King. Baru bisa menemukan mereka. Jadi, pernikahanmu dengannya hanya transaksi, kan? Ya. Tapi sekarang transaksi itu dibatalkan, dia merobek surat pernikahan. Maka aku tidak punya beban lagi. Fan, aku pergi dulu, perusahaan menjadwalkanku. Penerbangan internasional minggu ini, kamu tunggu aku di rumah ya. Dosa yang besar. Fan, Asiu Luo sudah masuk ke Longkuo. Hati-hati dalam segala hal. Yang harus hati-hati adalah dia. Aduh, Fan, kamu bagaimana? Jenggen merah. Si Yosu hanya bicara karena marah. Fan, kamu baik-baik saja? Fan, kamu di mana? Fan, Palace Pesenku. Kami pulang lebih awal dari perjalanan dinas, kalau ketahuan. Habis? Fan, kamu bagaimana? Jenggen merah. Si Yosu hanya bicara karena marah. Fan, kamu baik-baik saja? Fan, kamu di mana? habis, semalam terlalu seru. Lupa balas. Mengyan, kalau kamu suka, cari dia saja. Si Yosu. Aku sudah tidak punya ikatan pernikahan dengannya. Si Yosu, maaf. Tidak apa-apa, aku kasih cuti, kamu pergi saja. Halo. Ini perusahaan pindahan? Aku mau pindah dari Yunshan nomor 1. Kamu baik-baik saja. Mengyan, kamu tahu tidak? Sejak itu kamu menendangnya. Kekuatannya berkurang drastis, energi positifnya hilang, hidupnya tidak lama lagi. APA, Fan. Aku tidak mau kamu mati, bukankah kamu bisa mengobati? Kamu bisa menyembuhkan kakakku, kamu juga bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Dokter tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, penyakitku ini. Harus kamu yang menyembuhkannya. Aku. Masih ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Ingat, tapi itu hanya bisa dilakukan oleh pasangan. Mengyan. Kamu suka aku? Ya. Hidupku tergantung padamu. Mengyan, terima kasih telah menyelamatkanku. Menyelamatkan senyawa lebih baik daripada membangun 7 tingkat pagoda. Aku merasa seperti dibohongi. Aku, penguasa kegelapan, tidak pernah berbohong, jangan ngawur lagi. Kalau bukan karena orang tua itu, aku tidak akan membuka identitasku. Aku akan menunjukkan padamu apa itu kekuatan sebenarnya.
Kalau kamu terus begini, aku tidak akan suka lagi. Baiklah. Emo Fan, kita begini. Apakah kita sudah jadi pacaran? Ya, Pasangan harus kencan. memanggil cewek kecil memang repotkan. Yudi, Yun 11. Aku sangat merindukan kalian. Kamu diam, berarti kamu tidak suka aku. Tidak. Aku sedang memikirkan mau kemana. Taman bermain, aku sudah lama ingin ke sana. Ayo pergi. Yudi. Kamu kenapa? Itu orang Asiu Luo. Jangan diam saja, cepat bantu. Berdiri di belakangku, jangan lari-lari. Mofen, teman-teman, bunuh dia. Mofen, jangan pikir kamu tak terkalahkan. Asiu Luo sudah mencapai tingkat dewa. Dia akan membunuhmu. Kamu mengganggu kencanku. Mofen. Kamu tidak takut? Asiu Luo akan. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Hanya sedikit kehilangan darah, pusing. Hei, Kakashi. Ambil jarum emas besar saya. Xiaowen, kamu luka. Jangan tanya, datang saja. Ayo Mengyan, kita ke rumah sakit. Dokter. Wah, ini bukan Mengyan? Kenapa datang? Tidak menelepon saya dulu? Liu Yanbin kebetulan sekali. Bukankah kamu sengaja datang untuk melihatku? Jangan sok suci. Emo Fan tolong aku. Apa yang kamu lakukan di siang bolong ini? Aku ini kepala bagian, kalau kamu berani menyentuhku hari ini, kamu akan keluar dengan cara yang tidak enak. Mo Fan tunggu sebentar. Dia adalah sepupu Direktur Wu. Di rumah sakit ini, Jess anggap berkuasa. Nona Yudi masih perlu perawatan. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Mengyan, kedua orang ini kamu yang bawa? Ya, temanku terluka parah dan butuh perawatan segera. Kelihatannya lukanya cukup parah, kalau tidak segera diobati. Bisa-bisa mati loh. Tolong ya, Kepala Liu. Tolong rawat Nona Yudai. Mau menyelamatkannya juga bisa. Setujui saja, pakai ini. Kamu ini kepala bagian, bagaimana bisa seperti ini? Tugas dokter adalah menyelamatkan nyawa. Tapi kamu malah menggunakannya sebagai ancaman, mengabaikan nyawa orang lain. Hidup atau matinya dia, apa hubungannya denganku? Syaratnya sudah kuberikan, setujui saja, aku akan aturkan. Tempat tidur terbaik untuk perawatan. Kalau tidak, di seluruh Jin Cheng, tidak ada yang berani menerimanya. Aduh, aku salah. Berani teriak lagi? Tidak berani. Kalau tahu begini, tidak perlu aku yang turun tangan. Aduh, Tuan, Anda benar, ini aku. Aku akan segera mencari tempat tidur untuk Anda. Cepat pergi, ayo. Ya. Berani membuatku malu, aku akan membuatmu hidup tidak enak, mati pun tidak enak. Kakak, mereka berdua yang membuat keributan di sini, berani sekali. Berani membuat keributan di rumah sakitku. Petakin kaki Marika dan buang Marika ke dalam. Jarum emas besar ada di sini, siapa yang berani langsung? Ini adalah pemegang jarum emas besar. Jarum emas besar. Kakak, tunggu lagi, cepat habisi mereka berdua. Kenapa kamu berletat? Diamlah kamu, bodoh. Tahu tidak apa arti jarum emas besar? Itu cuma jarum biasa, di bagian TCM kita banyak, Direktur. Jangan sampai kamu ditakut-takuti oleh seorang wanita. Dia memukul adikmu, aku loh. Kamu tahu tidak, kamu sudah membuat masalah besar. Cepat ikut aku berlutut. Orang hebat ini, aku tidak tahu kalau kamu adalah penerus jarum emas. Barusan aku tidak tahu diri, maafkan aku. Sekarang juga saya akan mengatur semuanya untuk kalian. Kamar terbaik di rumah sakit ini, dan rencana perawatan paling canggih. Tidak perlu, kamu juga tahu situasinya darurat. Kalau tunggu kamu selesai ngatur, orangnya sudah mati duluan. Ini adalah jarum emas Daluo. Ketua Lin, apa itu jarum emas Daluo? Jarum emas Daluo. Ini adalah benda suci di dunia medis. Siapapun di dunia medis yang melihat jarum emas Daluo harus menghormatinya dengan sangat. Anak muda, bisakah saya meminjam jarum emas Daluo milikmu? Ketua Lin, kamu jangan ganggu saya. Lakukan apa yang harus kamu lakukan.
Kecualin. Dia cuma satpam brengsek, menurut saya dia tidak layak menggunakan jarum emas Daluo. Saya curiga jarumnya dicuri, betul. Setahu saya, pemilik jarum emas harus sudah berusia lanjut. Tidak mungkin ada yang masih muda seperti ini. Tuan, tidak melihat bukan berarti tidak ada. Xiao Fan berbakat luar biasa, keahlian medisnya luar biasa. Kenapa dia tidak bisa jadi penerus jarum emas? Saya lihat dia baru sekitar 25 tahun. Sekian muda sudah jadi penerus jarum emas. Kecuali dia reinkarnasi dewa, tidak mungkin. Kalau kamu benar-benar bisa menyelamatkan orangnya. Sekarang juga saya akan berlutut, mengakui kamu sebagai guru, hahaha. Memanggil guru, kamu tidak layak, lebih baik begini. Kalau saya benar-benar menyelamatkan orangnya, kamu berlutut dan panggil saya kakek. Bermain seperti ini tidak seru, berani main yang lebih serius? Paul, kamu mau main APA? 10 miliar kalau kalah. Harus bayar 10 miliar. Oke, kebetulan saya lagi butuh uang, saya setuju. Sepipu, sudah saya bilang, mereka tidak boleh berhengken. Kamu tidak percaya, benar juga, ayo. Punu SI Penepu fan ini. Moven, jangan berpikir karena kamu bisa bertarung. Lalu senaknya, mengaku penerus jarum emas, membunuh orang. Seberapapun kamu berargumen, ini tetap hukuman mati, kasar, dan tidak sopan. Saya Sam King, dia sama sekali bukan. Penerus jarum emas, dia bukan menyelamatkan, jelas-jelas membunuh. Biarkan saya sendiri yang menyelamatkan gadis ini, benar. Ketua Lin, Anda segera ke kantor pusat nasional. Blokir dokter gadungan ini. Bagaimana? Kita telepon Pak Su saja. Kapan saya perlu membuktikan identitas ke orang-orang brengsek ini? Dalam 3 napas, dia akan bangun. 3, 2. Berisik sekali. Saya memang terluka dan pingsan, tapi kesadaran saya tetap ada. Kalian ini yang terus-terusan berisik. Bisinya bikin kepala saya berdengung. Sekarang saya sedang kesal. Kebetulan lagi pengen bunuh orang Viet Main. Sudah Yudi. Sudahlah Yudi, kasih mereka hidup. Nanti biar mereka lebih banyak. Menolong orang dan menyelamatkan nyawa saja. Ya, kami pasti akan berbuat baik dan menyelamatkan orang dengan sungguh-sungguh. Baiklah, demi kamu, hari ini saya akan berbaik hati. Hukuman mati bisa diampuni, tapi hukuman hidup tidak bisa dihindari. Saya ingat tadi siapa yang bilang, asal saya bisa menyelamatkan orang. Dia betul memanggil saya. Orang hebat, saya buta marah. Tidak mengenal ganang tai, sudah menghina Anda. Tolong maafkan saya. Kamu sebenarnya tidak jahat, ingat pelajaran ini, nanti. Berusahalah untuk memahami orang lain dan menentukan dengan kebajikan. Jadikan saya murid Anda. Mau menganggap saya sebagai guru? Belum pantas. Pergi ke tempat yang sejuk saja. Baik. Ayo pergi. Sekarang giliranmu. Yo Tianjiao, Yang Master Yo. Utang saya 1 miliar, kapan mau dibayar? Saya. Jangan-jangan Yang Master Yo mau ngemplang? Omong kosong, cuma 1 miliar kan? Di rekening keluarga Yo pasti ada. Tapi, sudah diinvestasikan di pasar keuangan, tunggu saya ambil. Nen kasih saya. Baiklah. Di dunia ini, belum ada yang berani utang sama saya, 1 miliar. Saya kasih waktu 1 hari, lebih sehari bayar 2 kali lipat. Kamu meremehkan saya ya? Hari ini kamu bayarkan saya pergi. Besok uangnya pasti masuk rekening kamu. Baiklah, kamu pergi saja. Moven, kamu ngapain? Gak ngapain, ayo pergi. Moven. Kamu tunggu saja. Kakak Moven, kamu hebat banget. Aduh, kamu baru sembuh sudah bercanda sama saya. Saya nggak tahu ya, kamu tahu ya? Jahat, tahu saya ngiler selalu bilang. Moven, kamu sama aja. Moven, hari ini kan pertama kali kita kencan. Meng Yan, jangan salah paham. Kita lagi ngomongin soal ilmu bela diri yang hebat. Ya, adik kecil. Kamu pacarnya Moven ya? Moven memang pria baik, tunggu saja malam nanti. Kamu akan tahu, ternyata seperti ini. Aku merasa ada yang tidak beres denganmu. Lupakan dulu ini Xiaodi, ada apa denganmu? Mengapa Suisha terus memburumu? Aku meremehkan kekuatan Asiu Luo. Rencana gagal, tapi kami berhasil melukainya. Sekarang dia sedang sembuh di Jincheng,
tapi bisa menyerang kapan saja. Berani sekali. Benar-benar berani datang. Xiao Fen, aku sudah mengirim orangku untuk mencari pelaku di seluruh kota. Kita harus membalas dendam keluargamu. Kakakmu. Suruh orangmu kembali. Mereka bukan lawan Asiu Luo. Tapi, bagaimana bisa aku membiarkanmu menghadapinya sendirian? Tenang saja, meskipun dia sudah mencapai tingkat dewa. Dia tetap saja cundang. Mo Fen, meskipun aku tidak mengerti. Tapi aku merasa sesuatu. Asiu Luo sepertinya sangat berbahaya. Apakah kamu tidak ingin bersembunyi? Kalau aku bersembunyi, siapa yang akan melindungimu? Mo Fen, Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Suan King, kalau kamu tahu aku sekarang memeluk kiri kanan, kamu pasti marah. Ayo kita bersenang-senang. Kalian berdua pelan-pelan. sial, naga ginjal tidak bisa ditahan lagi. Xiao Fen, jangan berbuat jahat ya. Siapa yang akan menyelamatkanku? Mengapa semua ingin bersamanya? Apakah aku benar-benar salah? Naga ginjal, kau yang membuatku mendapatkan 3 kill dalam satu malam. Mo Fen, kamu harus bertanggung jawab padaku. Aku bertanggung jawab. Bisa aku bangun dulu? Sudah berapa jam ini? Tidak boleh. Aku mabuk tadi malam. Kamu jahat, lebih baik kamu tetap berlutut di sini. Kalian berdua tahu apa? Senang melihatku susah ya? Tak kira kamu suka begini. Apakah aku harus ganti gaya, Xiao Fen? Akhirnya kamu membuat kakakku memilih. Pencuri dalam rumah sulit dihindari. Bagaimana aku menjelaskan pada orang tua? Kamu, sebentar lagi akan diburu oleh 2 ahli tingkat dewa. Lebih baik kamu pikirkan dulu bagaimana bertahan hidup. Asiu Luo lebih kuat dari yang aku kira. Kamu harus hati-hati, sebenarnya lebih dari dia, aku lebih takut pada yang lain. Siapa itu dia? Wan King, sudah lama kamu tidak ke sini. Aku datang hanya karena urusan kerja, ingin menemuinya. Bukannya sudah usungan? Masih datang apa? Yo Tianjiao meneleponku. Katanya malam ini ada acara makan malam, dan dia sengaja meminta kamu juga datang. Katanya akan mengembalikan uangku, tapi sekarang tidak ada kabar lagi. Mau dipukul lagi ya? Cukup bicara, ayo kita pergi. Wah, Pak Su, Kak Mo, akhirnya datang juga. Silakan duduk. Yo Shao, aku sudah datang. Lihat uang yang kamu hutang padaku. Sudah siap? Tentu saja, tapi hari ini aku mengundang seorang teman istimewa. Kak Mo tidak keberatan kan? Tentu saja tidak. Tamu mengikuti tuan rumah. Erlong, keluar sekarang. Perkenalkan, ini adalah Tuan Erlong. Dia juga si orang Ali. Kakak Mo, kalau dua Ali bertemu. Bolehkan kita minum bersama? Baiklah. Cewek baru minum anggur merah, kalau minum ya minum arak. Jangan dengarkan dia, ini arak bisa membunuh orang. Tidak apa-apa, Tuan Erlong datang dari jauh. Permintaan kecil ini, bagaimana bisa tidak dipenuhi? Ayo, habiskan. Berani sekali. Mo Fen, jangan minum lagi, nanti benar-benar terjadi sesuatu. Anak muda, kamu tidak bisa mengaku kalah saja. Aku bilang Yo Xiao. Aku sudah datang. Sudah minum, uang yang kamu hutang padaku. Seharusnya dikembalikan. Emofen. Ini adalah juara yang aku pilih dari negeri naga. Tuan Erlong, hari ini aku ingin kamu
Tidak menyangka kamu benar-benar datang ke acara makan malam ini. Kalau gitu, hari ini kamu jangan pergi. Wan King, dan kamu ini. Tidak tahu diri, hari ini, aku akan menghadapimu di depannya. Yo Tianjiao, hutangmu padaku. Tidak mau dikembalikan ya? Hahaha. Aku hari ini tidak mau bayar, lalu bagaimana? Erlong, habis saja. Anak muda, di bawah kepalan besiku. Sudah ada 126 nyawa. Kamu akan menjadi yang 127. Sudah selesai? Sekarang giliranku. Aku tidak bermimpikan. Jangan mendekat. Aku adalah putra tertua keluarga Yo. Kalau kamu membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu. Kalau ini hidup, caranya sangat mudah. 5 miliar untuk nyawa, ditambah 10 miliar yang kamu utang sebelumnya. Aku bulatkan, beri aku 20 miliar. Lumayan kan? Bro, ini bulatnya gimana sih? Gue gak lulus SD, oke? Gue gak punya sebanyak itu. Jangan, aku bayar. Udah gitu aja dari tadi. 20 miliar ini. Oke, 20 miliar aku terima, kita selesai ya. Bukannya 10 miliar? Utang sebelumnya. 1 hari cukup pas. Total 20 miliar. Kasih uangnya ke gue. Kamu ambil uang Yo Tianjiao begitu aja. Ayahnya Yo Delong. Pasti gak akan diam aja. Yo Delong. Agak familiar, siapa sih? Ya dia. Nah, gimana dokter? Anakku parah enggak? Oh, pasien mengalami luka di beberapa bagian tubuh, kaki kanan patah parah. Disertai gegar otak ringan. Siapa? Siapa yang berani? Aku bikin dia hancur lebur. Orang dari grup Wanyu yang berani. Grup Wanyu. Itu cewek Su yang berani. Bodyguardnya, Su Wanqing. Kayaknya keluarga Yo terlalu rendah diri, kucing anjing aja. Berani-beraninya ganggu aku, ayo. Hengga Xiao Duran. Ya, dia. Saya Zhou Delong. Datang untuk menemui si Luo Daren. Daren cuma kasih kamu 10 menit. Cepetan masuk, ya oke. Xiao Luo Daren, saya datang. Bilang, ada apa? Si Luo Daren, kamu harus bantu aku. Anakku dipukuli orang grup Huanyu. Mereka juga nipu aku 20 miliar, kamu harus bela aku. Si Wanqing. Dia punya bodyguard yang hebat. Xiu Luo Daren. Kamu tahu gimana? Aku mau bunuh dia. Ada apa bosu? Buru-buru panggil aku lagi. Baru-baru ini performa bagus, aku traktir makan. Aku gak bisa. Masih ngambek ya? Pergi. Memang ada yang bisa mengalahkan yang lain. Moven, mau bawa aku kemana? Aku akan bawa kamu ke tempat yang bagus. Kamu bawa aku ke sini? Iya, benar. Kamu yakin makanan di sini bisa dimakan? Masa sih? Ini salah satu dari 3 pasar besar di Jinceng, tentu saja bisa. Ada apa? Mungkin kita pulang saja. Tidak, lengket-lengket, tidak nyaman sekali. Palingkan kepala, ayo ganti. Terima kasih hadiahnya, sayang. Hari ini Yun 11 pulang, malam ini kita bisa kumpul-kumpul. Sayang, kamu sudah menganggap semua orang sebagai keluarga. Siapa yang bilang kita keluarga? Kalau bukan keluarga, lalu apa? Jahat, cepat nyetir. Siap. Tidak baik, sayang, cepat lagi. Ini, apa rumah kita kemasukan maling? Sangat menarik. Ini pertama kalinya aku disebut maling. Asiu Luo, kamu mencari mati.
kakak Moven datang, kamu tunggu saja matimu. Kaisa, aku sudah mencapai tingkat dewa, menurutmu. Siapa yang akan mati? Kaisa, pemimpin dunia kegelapan, saatnya berganti. Ini adalah pasukan elitku yang haus darah. Mereka semua bisa melawan 100 orang sendirian. Serang! APA, kekuatannya tidak kalah dengan tingkat dewa. Baru ini layak menjadi lawanku. Maaf, kamu yang tidak layak. Naga, kekuatan naga sejati. Tidak ada gunanya, Kaisa, hari ini kamu pasti mati. Tingkat dewa bertindak, langit runtuh, bumi terbelah, Moven. Kamu pasti mati. Moven. Shiu Lo Dawen. Camel. Kalian berdua sampah yang tidak berguna. Bekerja untukku adalah kehormatan bagi kalian. Luo. Sekarang kamu seperti orang yang sendirian. Jangan terlalu sombong. Aku adalah petarung tingkat dewa, melawanmu mudah saja. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Masih. Shifu. Bocah brengsek, bahkan gak bisa melindungi wanita. Bagaimana Shifu bisa tenang? Aduh Shifu, kenapa kamu membunuhnya? Aku baru saja mau bertanya tentang peristiwa pembunuhan keluargamu dulu. Ini nggak perlu buru-buru dibicarakan, cepat lepaskan mereka. Aduh ya. Senior, maaf ya, kami biasanya nggak minum teh. Aku minum yang putih. Shifu, aku sudah menyelesaikan perjanjian pernikahan. Dan bahkan melebihi target, sekarang kamu bisa memberitahuku tentang keluargamu dan keberadaan orang tuaku. Sebenarnya semua ini nggak ada hubungannya dengan Blood Kill. Apa katamu? Secara spesifik, tanya saja pada orang tuamu. Si tua brengsek, aku sudah berusaha keras. Kamu malah gak memberitahuku apa-apa. Orang tuaku sudah hilang berapa tahun. Aku juga nggak tahu soal ini. Mereka di atas langit. Apa? Mereka sudah meninggal. Mereka sudah menjadi dewa. APA? Xiaofen, kamu harus tahu bahwa di atas alam dewa bisa melompat menjadi dewa dan pergi ke dunia lain. Ini terlalu ngaco, si tua brengsek. Kamu sudah menipuku selama ini. Lepaskan. Kalau nggak begini, kamu bisa maju secepat ini? Kamu bisa menikahi banyak istri cantik? Kamu harus berterima kasih padaku. Kamu bahkan rela dengan kakak Momo. Anak perempuan besar nggak bisa ditahan. Aku harus mempertimbangkan keinginannya. Lagi pula, nasi sudah menjadi bubur. Aku bisa apa? Apakah hanya aku yang nggak punya? Ini sih. Malam ini, aku pasti nggak akan melewatkanmu. Hahaha. 1, 2, 3, 4, 5. Bocah, kamu nggak bisa. Aku sudah cari 7 ibu Shifu untukmu. Kamu harus terus berusaha. Aku, dengan mereka, sudah cukup.